Mencekam, pasukan Gaza kembali luncurkan ratusan roket ke Israel buntut insiden Al-Aqsa. Pasukan di jalur Gaza Palestina kembali meluncurkan serentetan roket ke wilayah Israel bagian selatan pada Kamis pagi waktu setempat. Peluncuran roket itu disebut sebagai aksi balasan dan aksi polisi Israel yang menyerang Masjid Al-Aqsa dan memukuli sejumlah jemaah di sana, tepatnya pada subuh dan juga malam hari. Sementara itu, sirene peringatan serangan udara di Israel pun meraung sebagai tanda waspada. Militer Israel bersiap-siap menangani serangan balasan dari Hamas itu yang kemungkinan memang dari milisi Hamas di Gaza. Ini merupakan serangan kali kedua setelah Gaza meluncurkan sekitar puluhan roket ke wilayah selatan dan kini mereka kembali menembakkan ratusan roket ke Israel. Aksi polisi Israel menyerbu Al-Aqsa di saat Muslim menjalankan ibadah Ramadan dan jelang Paskah itu mendapatkan kecaman dari banyak negara termasuk Rusia. Negara-negara yang terhimpun dalam Liga Arab pun langsung menggelar rapat darurat menyikapi tindakan kekerasan polisi Israel di Al-Aqsa yang semena-mena. Salah satu hasil pertemuan itu mengaktifkan desakan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB yang kini dipimpin oleh Rusia segera menggelar rapat membahas insiden di Al-Aqsa dan memberikan hukuman pada Zionis yang melakukan kejahatan kemanusiaan itu. Sementara itu, dua diplomat PBB mengatakan sesi itu akan berlangsung secara tertutup. Pertemuan itu dilakukan atas desakan Uni Emirat Arab sebagai perwakilan Liga Arab dan Cina. Demikian dikutip dari Times of Israel. Rapat itu bakal menjadi sesi darurat setempat ataupun yang keempat yang digelar Dewan Keamanan menyambut konflik kedua negara ini sejak Benjamin Netanyahu menjadi Perdana Menteri Israel. Rusia juga mengatakan agar insiden Al-Aqsa segera diredam sehingga konflik tidak meluas. Karena jika semakin meluas, maka pasukan dari pendukung Palestina itu bisa turun gunung. Moskow menyampaikan kekhawatiran dan kemarahan yang serius terkait rangkaian eskalasi antara Palestina dan Israel yang berisiko menjadi konfrontasi pasukan dengan skala penuh, seperti yang terjadi berkali-kali di masa lalu, khususnya di tahun 2021 dan tepatnya juga di bulan Ramadan. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, seperti dikutip Anadolu Agency. Dalam pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Rusia juga menyatakan bahwa situasi di Yerusalem hanya bisa selesai melalui kesepakatan politik. Kami meneruskan fakta dalam hal tersebut bahwa tak ada alternatif untuk memulai kembali proses perdamaian Palestina dan Israel di bawah kerangka hukum yang disetujui Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan prinsip solusi dua negara. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia. Berita terbaru, 3 warga Israel terluka dan jadi korban tertembak di Tel Aviv oleh serangan perlawanan Palestina. 3 orang menjadi korban dalam penembakan di dekat sebuah kafe di pusat Tel Aviv, Israel pada Kamis kemarin. Tepatnya terjadi pada Kamis malam. Polisi menyatakan jika penyerang berasal dari Palestina dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang di luar kafe di sudut Jalan Dizengoff dan Jalan Ben Gurion, daerah yang biasanya ramai pada Kamis malam. Dia kemudian melarikan diri dari tempat kejadian sambil menembaki orang lain di daerah tersebut sebagai bentuk pembalasan. Seorang korban dalam kondisi kritis tetapi stabil setelah menjalani operasi dan terus masih berjuang untuk hidupnya. Layanan ambulans Magen David Adom menyebutkan bahwa 2 lainnya masing-masing dalam kondisi yang sangat serius. Polisi juga mengatakan mereka menganggap penembakan itu sebagai aksi teror. Rekaman yang beredar menunjukkan seorang pria berjaket hitam berjalan cepat di belakang 3 pria sebelum mengeluarkan pistol dan melepaskan tembakan ke arah mereka dari jarak dekat. Dia kemudian terlihat mencoba melarikan diri saat pengunjung kafe panik mencari perlindungan. Pelaku penembakan diidentifikasi sebagai Mutashallah Al-Kawaja yang berusia 23 tahun.
seorang Palestina dari kota Niil di tepi barat yang telah 2 kali dipenjara Israel dan tidak jera terus melawan. Sementara itu, kelompok Hamas yang berkuasa di jalur Gaza mengaku bahwa Al-Khawaja adalah anggota sayap bersenjatanya. Dia tidak memiliki izin masuk ke Israel ketika melancarkan penembakan itu, namun dia melakukannya dengan sukarela. Hamas menggarisbawahi bahwa penembakan yang dilakukan Al-Khawaja merupakan respon alami terhadap serangan militer Israel yang mematikan baru-baru ini di tepi barat. Kepala Polisi Israel Kobi Sabtai mengatakan bahwa reaksi cepat dari orang-orang bersenjata mencegah situasi yang jauh lebih buruk. Mantap, Menteri Luar Negeri Rusia panggil pemimpin Hamas dan diberikan senjata tercanggih untuk menangkan Palestina. Baru-baru ini Hamas datang ke Rusia atas undangan Sergei Lavrov atau Menteri Luar Negeri Rusia. Dikabarkan hubungan Hamas dan Moskow makin rapat dan hangat. Hal ini membuat Israel tak nyaman karena Hamas dipasok dukungan salah satu militer terkuat di dunia, yaitu Rusia. Tanpa dipasok Rusia pun Hamas sudah sering mengalahkan dan membalas serangan Israel tanpa celah dan membuat pasukan Zionis takluk. Apalagi dibantu dengan militer Rusia yang ditakuti negara semacam Amerika Serikat juga. Pastilah Israel kini sekarang tengah membuat strategi kuda-kuda terbaru. Namun apa daya, Hamas sudah terlanjur basah sampai ke Rusia dan siap bawa pulang amunisi dari negeri beruang merah. Sementara itu diberitakan sebelumnya Gerakan Perlawanan Islam Palestina atau Hamas mengumumkan bahwa kepala biro politiknya, yaitu Ismail Haniyeh, telah tiba di Moskow. Delegasi yang dipimpin Ismail Haniyeh dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan juga sejumlah pejabat penting lainnya. Menurut pernyataan Hamas, delegasi Ismail Haniyeh terdiri dari Wakil Pimpinan Hamas Shaleh Al-Aruri dan juga anggota Biro Politik Musa Abu Marzouk dan Maher Salah. Penasihat media Hamas Taher Al-Nono mengatakan bahwa kunjungan tersebut untuk memenuhi undangan Kementerian Luar Negeri Rusia. Kunjungan delegasi Ismail Haniyeh akan berlangsung selama beberapa hari dan bertujuan untuk membahas prospek hubungan bilateral demi kepentingan Palestina.